Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sama-sama kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Ketua Ranting Rinatul Utara Selatan, yang sama-sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Takmir Masjid Badaruddin Ngawen, yang sama-sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, ayahanda, ibunda dari sesepuh bini sepuh saking Muhammadiyah Aisyah PLA PRM alhamdulillah Pokam AML dan semuanya Bapak Ibu yang kami mulia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ngaji bareng, kita bisa bersilaturahmi di Masjid Badaruddin yang insya Allah diberkahi Allah menikah. Kita sarang-sarang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang istiqomah sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat nggih? Amin. Kalau nanti berdek ini jadi Masya Allah ingkang hadir ingkang rawuh menika Masya Allah ahli ilmu para alim ulama orang yang terhormat, ibu-ibu juga. Ibu-ibu bisa jelas betul nggih? Oh, alhamdulillah nggih. Ibu-ibu menika luar biasa. Nek jare Menteri PPA menika napa ibu-ibu menika gerbonge kedah di nek tengah ngono lho. Anek sih ditambah sih tengah pripun niku. Jadi alam ini buatan tengah, buatan membuli, buatan arep kadang-kadang gitu, Masya Allah. Apalagi kalau di negara nih Pak, Masya Allah itu kita nggak bisa betul-betul ini ya. Maka Bapak Ibu yang kami oleh monggo sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mari ini kita kenikmatan baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sempat sehat. Insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada hari ini saya akan matur wonten kathah tapi mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa dialog. Alhamdulillah ini fenomena login. Login itu artinya masuk, betul nggih? Ini dari kalangan muda itu lumayan banyak. Di login di Muhammadiyah di Asia ada namanya fenomena login. Seperti survei yang baru-baru ini diadakan, itu mengatakan alhamdulillah tingkat kepercayaan anak-anak muda, tingkat nalar anak-anak muda untuk login ke Muhammadiyah maupun Aisyah ini lumayan tinggi. Saat ini generasi nomor 4 Pak Wasil, satu Wasil. Generasi Z, generasi Gen Z. Nek kula oleh Ustaz Hakim generasi Gen Z. Ketika mati lampu, mati listrik, itu Gen Z dihidupkan. Sekarang alhamdulillah Gen Z menika luar biasa. Jadi untuk login ke Muhammadiyah Aisyah sudah mulai. Tadinya login itu biasanya ke kalau nggak ATI, Salafi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai lumayan banyak. Itu kita syukuri. Karena kalau tidak anak muda, siapa lagi yang akan menjadi generasi penerus
Mungkin kalau di masjid kita, kan di masjid kami, maksudnya kalau masjid sini insya Allah pemudanya luar biasa. Kalau di masjid kami harus memikirkan bagaimana anak-anak muda itu pergi ke masjid, ya, karena yang jamaah itu S3, ya, sampun sepuh sangat, gitu. Luar biasa kan, ya. Karena kalau namanya satu persatu dipundut, memang nggak ada generasi penerus. Makanya kita turuti monggo, langsung futsal, langsung mau kemana gitu, mau rekreasi piknik, alhamdulillah kami betul-betul menjaga dan kami betul-betul memperhatikan anak muda, mungkin Bapak Ibu yang mulia. Maka monggo sama-sama kita sebagai mungkin ustadz di daerah kita, ya, sebagai pimpinan di daerah kita perhatian kepada anak-anak muda mungkin, insya Allah generasi penerus kita. Bapak Ibu yang kami mulia, ya, saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, ya, kalau nggak salah, ya, Dzulqa'dah. Ya, Dzulqa'dah itu artinya apa Bapak Ibu? Dzul itu yang punya, Qa'dah itu artinya duduk, artinya bulan yang duduk. Dulu orang-orang Arab itu menamakan itu, ya, dinamakan Dzulqa'dah itu karena pada duduk dari perang. Jadi perang kemudian duduk persiapan nanti untuk bulan haji, ya, bulan Dzulhijjah. Saya kok nyong ngapunten perangnya rampung-rampung kan gitu. Perang Iran versus Israel, perang Iran versus Amerika. Ana sing jago Israel betul ya iki. Nek antar ku kan iki pengajiane. Boten boleh ada yang jago Israel insyaallah nggih. Paling tidak umat Islam insyaallah bersatu padu. Masalah perang mawon umat Islam itu dipecah Bapak Ibu yang mulia. Nggih boten? Dipecah umumnya orang mendukung Iran kisi dan lain sebagainya. Padahal yang penting jangan mendukung Israel dan antek-anteknya mawon. Tadinya Israel itu namanya sebenarnya bagus. Israel itu hamba, El itu Tuhan. Ini hamba tuh Tuhan, hamba Allah. Tetapi karena memang perkembangan sejarahnya itu seperti itu, maka kita tidak mendukung Israel. Dalam saat ini belum selesai Palestina, Iran masih berkecambuk nih kan, masya Allah. Di bangsa Iran itu adalah bangsa Persia yang di tanah Arab, bangsa Persia yang di tanah Arab. Alhamdulillah, sesuai dengan sejarahnya itu, alhamdulillah masuk Islam meskipun ada banyak dari Syiah, tapi betul nama yang penting Islam, yang penting Islam. Rian di zamannya Rasulullah, mereka ada Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ada sahabat yang dari Iran, yang mereka Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dari Iran Bapak Ibu. Salman Al-Farisi itu bukan sekali Paris. Salman Al-Farisi itu bukan sekali Parasites, betul. Tetapi apa? Saking Persia. Saat ini negara Iran. Nah suatu ketika Salman Al-Farisi ini luar biasa mengusulkan yang namanya Khandaq atau parit. Ketika itu umat Islam jumlahnya tentaranya itu 3.000 kaum kafir dan gabungan Yahudi itu jumlahnya itu 10.000. Bayangkan 3.000 melawan 10.000. Wah kalah nih jumlahnya. Kata begitu Rasulullah mendikau kita perang, maka ketika itu Salman Al-Farisi ketika Rasul kita pakai taktik. Ini kira-kira taktik ini dari jenengan atau dari wahyu? Kalau wahyu kita samina wa ta'ala. Tapi kalau dari jenengan saya akan ada taktik yang lebih yang lebih bagus. Ternyata apa? Ternyata ya Salman Al-Farisi mengusulkan kita gali parit 5 kali 6, 5 kali 6 kita gali parit. Ternyata betul, strategi dari Salman Al-Farisi menikah sangat jitu. Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam ketika itu tidak kalah dan dan kaum musuh ketika itu tidak sampai menyerang Madinah. Masya Allah, Bapak Ibu yang mulia, ternyata orang Iran itu dari dulu itu jago perang kan, jago strategi. Makanya sampai sekarang itu betul kalah, karena Iran itu bukan Venezuela. Iran itu bukan negara kecil yang gampang ditaklukkan. Tapi sampai saat ini, masya Allah, perlawannya itu sangat sengit. Nah,
Kok malah bahas perang ya Mas? Lah perang terus merake tiket pesawat muda Bapak Ibu nggih. Kita tadi nggih. Orang muda itu ajeng nganu operasi itu nggih, marake muda apa-apa muda nggih. Gara-gara apa? Perang nggih. Maka Honda bulan Dzulqa'dah itu sebenarnya adalah bulan untuk duduk-duduk, bulan untuk lereng, bulan untuk santai-santai, bulan untuk persiapan bulan Dzulhijjah. Nah, mereka dinamakan bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah boleh. Bulan Dzulqa'dah mereka adalah termasuk bulan haram. Yang bulan haram itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan di sisi Allah dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Rata-rata nggih peradaban itu ya jumlah bulannya itu ada 12 nggih. Ana sing 13 mboten nggih. Apalagi kalau orang barat itu kalau lihat angka 13 pun anti kan nggih. Katanya nomor angka sial dan lain sebagainya. Ternyata orang-orang yang itu masih percaya angin sial dan lain sebagainya kan gitu. Padahal dia percaya Tuhan itu gitu. Nah, Bapak Ibu yang minolnya, maka bulan Dzulqa'dah mereka termasuk bulan haram yang di dalam hadis dikatakan inna zaman wa istaqdara, sesungguhnya zaman, sesungguhnya waktu itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kalau mau kita melaksanakan sesuatu itu harus terprogram gitu, ternyata gitu. Kita harus punya kegiatan, kita harus punya rangkaian, kita harus punya jadwal. Nggih, umpamanya jadwal keberangkatan, jadwal program kajian, jadwal ternyata nggih Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah di dalam hadis bahwa kalau mau nggih amal yang baik, amal yang soleh, amal yang tidak salah itu ternyata harus terprogram, harus terencana, kan gitu. Kalau kita mau kemana itu harus terencana. Nah, nanti kita piknik sama-sama bisa dagang gitu. Piknik ranting utara, ranting selatan, itu piknik bareng lah, kan gitu. Bisa-bisa makan seperti itu, lagi malah kita baca yang udah doyan gitu ya. Nggak jelas ya, mungkin malah. Nah, gitu. Tapi buat orang-orang gitu, piknik kan cerak mawon, gitu. Piknik kan cerak mawon. Kan Jogja ini kan kata gitu. Destinasi nomor 1 orang yang setelah Bali. Tadinya Bali dan jalan Bali ini masya Allah. Bapak Ibu yang kami ya, maka bulan itu menandakan kegiatan untuk beribadah. Jadi kalau ibadah itu artinya bulan. Allah ketika meriwayatkan dari para sahabat ada asbabun nuzulnya, yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan wahai Nabi. Qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj, katakanlah bulan-bulan itu adalah waktu untuk beribadah. Misalnya ini, mohon maaf umat Islam kira-kira kemarin puasanya sama lawan boten. Begitu saya untuk menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan itu kadang-kadang kita masih berselisih pendapat. Tetapi itu adalah sesuatu yang kita hormati Bapak Ibu buatan apa-apa. Artinya umat Islam itu belum punya kalender yang satu. Saya akan beri contoh. Ini sedikit kita berpikir sedikit. Tahun 2025 itu Malaysia, Brunei, Singapura, negara-negara Mabib itu memulai Ramadan itu pada tanggal 2 Maret. 2 Maret. Arab Saudi memulai Ramadan itu tanggal 1 Maret. Dan beridul fitri tanggal 30 Maret Saudi Arabia. Tapi nek Malaysia, Brunei, Singapura mereka beridul fitri tanggal 31 Maret. Jadi sampai Ramadan 29 geser gitu. Jadi Saudi berarti berapa? 29 tanggal 1 sampai 30.
Nggih, 29. Kalau Malaysia tanggal 1 sampai tanggal 31, tanggal 2 sampai tanggal 31. Sami nggih? Nggih, oke. 29. Nggih, saniki orang Malaysia, Brunei, Singapura berangkat umroh Ramadan, Pak. Memulai puasa tanggal 2 Maret. Terbang, ternyata nggih. Kemudian beridul fitri di Arab Saudi. Sampun Idul Fitri tanggal 30. Sedangkan di negara mereka baru 31 mereka Idul Fitri. Sing umroh niku mereka harus beridul fitri tanggal 30 sesuai dengan Idul Fitri Saudi Arabia. Berarti nopo? Berarti puasanya hanya 28 hari. Anten mboten sing poso 28. Puasa niku Ramadan itu nek mboten 29 nggih 20. Nggih mboten? Ini karena apa? Umat Islam belum punya kalender. Yang ngapunten nggih. Masa posone masih 28. Umat Nabi Muhammad lho niku. Umat Nabi Muhammad. Nggih. Jadi puasa itu tidak boleh 28. Nggih, kalau 28 kurang, kalau 31 itu lebih 1 hari. Makanya kita lihat nggih, makanya di Turki itu para ulama berkumpul, di negara-negara itu juga berkumpul, itu membahas namanya KHGT tahun 2016. Maka Muhammadiyah itu bukan pengusul tapi pelaksana mawon, pelaksana pendukung. Makanya pakai kalender. Ya, jadi negara seperti Pakistan, negara seperti Mesir, negara seperti Asia Selatan, Turki, semuanya menggunakan kalender. Nah, makanya umat Islam belum satu, benar nggih? Kalau dari satu, apalagi masalah perang, masih belum satu. Ini Bapak Ibu penting sangat, karena satu hari itu penting ya. Gimana? Satu hari puasa itu penting. Kalau ditelepon oleh rencana pulau, itu kerjanya tentang kapal pesiar jadi set. Begitu ditelepon, lama, saya mau ke daerah Antartika ini mungkin. Antartika itu penting bu, larangan kan? Antartika, benua Antartika. Itu katanya, masya Allah, menikah buka puasanya itu jam 12 kurang 5 menit, jam 12 malam pak, kurang 5 menit. Itu baru buka puasa. Kalau sahurnya itu jam 4, masih normal. Jadi masya Allah, nah siang sorenya itu panjang sekali. Nah ini satu hari itu betul-betul kerawas gimana sih? Maka Bapak Ibu yang mulia, inilah umat Islam yang diharapkan memiliki kalender terpadu sempat kompak. Tanggal 1 Dzulhijjah kompak, tanggal 1 Ramadan kompak, tanggal 1 Syawal kompak. Gimana? Insya Allah. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, bukan usah khawatir, bukan usah ragu bahwa kita itu nanti akan punya kalender yang sama semua umat Islam. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mereka ketika merubah arah kiblat, tadinya juga ditolak Bapak Ibu. Tadinya buat teman-teman arah kiblatnya kan menghadap ke Afrika. Dahulu arah kiblat kita itu arah kauman Masjid Gede, mereka menghadap ke Afrika, tepatnya ke negara Mesir. Orang negara Ethiopia nanti ke negara Mesir, agak utara ini. Nah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari haji, ketika itu sudah tahu ilmunya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan merubah kiblat, tapi ditentang oleh banyak orang. Begitu ditentang banyak orang, 100 tahun kemudian kiblatnya itu semuanya bisa sama. Gimana? Semua bisa menerima semuanya. Makanya yang namanya perjuangan itu awal-awal berat. Yang namanya berjuang itu berat. Yang namanya masya Allah kita itu beragama ya tadinya perlu berjuang. Karena hidup ini kata Allah tidak mudah. Hidup ini perlu berjuang. Allah tidak mengatakan hidup itu bakal mudah. Tetapi apa? Setelah kesulitan, setelah perjuangan pasti akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Bapak Ibu yang mulia, luar biasa nih. Ini kalau Bapak Ibu di sini sudah
mengetahui semuanya, sudah kita tinggal melaksanakan dan tinggal berdakwah. Maka kita itu sebenarnya malu oleh orang-orang yang sudah sampai bulan, wong Rusia tekan bulan, orang Cina sudah sampai bulan. Umat Islam masih berselisih bulannya ketok nomor boten. Kita harus malu, dia benar. Harus sudah tekan bulan, sudah sampai bulan, tapi umat Islam masih berselisih jadinya ketok boten ini. Tapi kita sama-sama mudah-mudahan umat Islam ini menjadi umat yang maju, umat yang beradab dan lain sebagainya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka penting kita punya kalender yang satu, tapi kita di Indonesia itu alhamdulillah kualitas banget. Indonesia itu keposlinonya luar biasa, tasamunya juga luar biasa. Bahkan pemerintah mengatakan silakan berbeda nomor-nomor. Cuma kadang-kadang kita itu ditanya, Mas, aku piye ya? Nek posone melu pemerintah, tapi nek Idul Fitri ini melu Muhammadiyah bingung. Kira-kira boleh betul? Kalau nggak bingung nek ditakoni ngoten Pak, kita le poso carry, nek bodo paling cepat itu fenomena yang umum terjadi, kadang-kadang seperti itu. Kalau kadang-kadang tanggal kita kampung itu, Mas, pripun nek kula pas ke rumahnya ibu mertua itu betul-betul saya menyelenggarakan sholat, betul-betul saya menyelenggarakan sholat pada hari Jumat ketika itu, kan kita Jumat ada yang Sabtu, wah nggak apa-apa kalau namanya seperti itu kejadiannya, kita tasamuh mau kita toleransi. Jamaah Muhammadiyah Aisyah menikah adalah jamaah yang sangat toleran, menghargai perbedaan, menghargai perbedaan. Bukan apa, tetapi kita tetap berjuang untuk ini loh, untuk mengajarkan, mengedukasi kepada masyarakat bahwa kalender itu penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka 15 hari lagi insya Allah kita berada di bulan Dzulhijjah. Mereka Rasulullah ketika min ayyamin, tidak ada hari-hari terbaik pada hari siang, pagi, sore itu lebih baik daripada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Luar biasa. Jadi kita persiapan dari sekarang Bapak, 1 sampai 10 Dzulhijjah itu hari-hari terbaik dalam agama ini. Kalau dilihat dari waktu pagi dan siang sore. Tapi kalau dilihat dari waktu malam hari, waktu-waktu terbaik adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena ada malam Lailatul Qadar. Ini sudah dapat malam Lailatul Qadar kita ini. Mengenai bersinar-sinar semuanya kan, Masya Allah. Ibu-ibu sama menikah Lailatul Qadar nih. Lalu ceramah tentang PP kebetulan, kalau temanya Lailatul Qadar setelah sholat selesai kan, kalau digedeni kali Pak Busra Muqaddas, Mas, kalau mengaruh saat ini nunggu kota mawon. Ini Pak Busra ini nampun sampun sepuh, nampun pripun, sedih wajah ini. Kalau baru nunggu nama kota mawon, lain-lain kalau buatan. Lah kenapa? Lah istri saya namanya Laila. Kalau pergi kata Laila nih, kota nunggu nih, Masya Allah. Wah, dengan itu ramai banget, Masya Allah. Bapak Ibu yang kami, maka kita bismillah mawon, kita berusaha maksimal nanti tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10. Karena itu adalah puncak haji. Puncak haji itu luar biasa. Arafah, mulai dari tarwiyah kemudian pada Arafah, itu luar biasa. Karena tidak semua orang dipanggil untuk berangkat haji. Kalau dari Ngawen itu dia pakai Saiman Pak Suladi 6 Oh 6 luar biasa yang berangkat 6. Bagaimana? Oh gugur kan? Sakit. Masya Allah. Masya Allah. Ikhlas berarti ya. Masya Allah. Yang belum haji saya doakan semuanya berhaji ini Bapak Ibu. Karena haji itu adalah panggilan ilahi. Ada orang punya duit belum tentu berangkat. Orang punya duit belum tentu berangkat. Biasa visa Toronto nggak keluar kemarin kan?
nggih nggak keluar. Nggih, jadi orang sudah bayar 500 juta, ada yang sudah bayar 1 miliar tahun kemarin bahkan berangkat karena visanya tidak keluar. Karena haji itu adalah panggilan ilahi insyaallah. Oke. Dan Bapak Ibu nyuwun ngapunten boten usah khawatir, artinya kita itu sudah jauh-jauh untuk pergi berhaji, ngoten nggih. Untuk kita ke Mekah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji. Nggih. Pada ini itu ada mungkin kalau kita mengatakan penak ya dari wong Mekah, ngoten nggih. Le haji cerak, ngoten nggih. Padahal tidak seperti itu. Nggih. Saya punya teman itu bahkan menghajikan orang Mekah, Bapak Ibu nggih. Pripun niku? Wong Indonesia menghajikan orang Mekah. Ketika itu dibayar 2008, dibayar 200 juta ketika itu. Kan menghajikan orang Mekah, orang Mekah nggak mau katanya. Ketika saya tanya, "Loh kok ora belum tolong Mekah haji?" Alasannya apa? Wedi mati jarene. ternyata benar-benar wedi mati juga. Ya, pakai pakaian putih, ya, ketika di Jabal Rahmah, ketika mereka tawaf semuanya itu kan rangkaian, ya, dari perjalanan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang mulia, ya, kita nggak usah khawatir. Bismillah, ya, yang nanti belum berhaji, mudah-mudahan nanti segera berhaji. Kalau belum umroh, ya, mudah-mudahan nanti bisa umroh. Allahumma amin. Ya. Haji kita dapat kuota 221.000. Di antara 221.000 itu, kalau kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur, menjadi haji yang transformatif, menjadi haji yang menerapkan nilai-nilai di sana, insya Allah negara kita itu paling tidak baik. Ya, insya Allah negara kita itu luar biasa. Gimana? Luar biasa. Ya, dulu, ya, zamannya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, itu kalau berhaji itu perlu berbulan-bulan. Ya, pulang sehat, ya, berangkat sehat, pulang belum tentu selamat. Ya, berangkat sehat, berangkat hidup, pulang belum tentu hidup karena perlu di kapal itu berbulan-bulan, bahkan 3 bulan dan lain sebagainya. Maka karena kelamaan, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mas Mansur, itu mereka menuntut ilmu di sana. Ya, karena lama, karena saking suwene, saking lamanya, maka menuntut ilmu di sana. Begitu kembali menjadi orang yang hebat, mendirikan Muhammadiyah, mendirikan NU, mendirikan Persis dan lain sebagainya. Itulah orang-orang hebat, alumni jamaah haji. Orang yang haji itu kata orang Jawa, orang yang kajen. Orang yang kajen itu orang yang terhormat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan antrinya betul. Sekarang antrinya berapa nih? Generasi Pak Prabowo ini 20 ya, 25 lah ya. Tapi lumayan lah istilahnya. Nanti kita punya perkampungan, kita punya desa haji, desa Indonesia, perkampungan Indonesia. Nanti semakin antrinya semakin pendek insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, yang tidak berhaji itu ada ibadah namanya ibadah kurban. Ibadah kurban. Kalau kemarin ini ada pertanyaan tentang dam haji ini kok, dam haji kok pikanto atau boleh menyembelih di luar tanah haram. Di luar tanah haram ini kami, jadi dari majelis takzi itu sampai 6 bulan membahas itu Bapak Ibu. 6 bulan itu belum selesai. Sampai sekarang Pak Hamim dan rumah sakit, pasang ring jantung nanti gak jadi. Dan rumah sakit RSA, saking mikirnya itu deh, terus mikirnya Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak mudah menjawab pertanyaan dari masyarakat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam di sana itu ya lebih dari 1 juta itu disembelih dalam satu waktu. Itu nanti lingkungan dan lain sebagainya. Yang kedua, memang penduduk Mekah itu rata-rata sampun oke, karena nah, memang ada yang miskin, tapi nanti ya itu dam itu, nah sembelihan itu dibagikan di tanah air. Tapi kalau sudah kita mau berangkat haji pun ditanya, ini damnya mau disembelih di mana oleh petugas, benar? Jadi masalah dam ini adalah masalah perbedaan pendapat.
monggo sama-sama kalau mamanya kita mau istilahnya tasamuh, nggih, permasalahan dam haji itu sudah ada fatwanya, nggih, sudah ada fatwanya. Karena di sana itu kewalahan katanya kementerian kemarin, kan, nggih, Menteri Haji, dirjennya Pak Profesor Hilman Latif. Mudah-mudahan nggak buatan nganu nih, insya Allah, karena saya dapat cerita dari beliau itu. Jadi, kan ada orang yang nitipkan amplop itu undangan apa-apa, ya kan nggak tahu, nggak, kalau nggak undangan gimana, tapi beliau itu lupa katanya, nggak tahu di rumah itu ada undangan, nopo niku isinya duit, akhirnya itulah yang menjadi permasalahan. Sebenarnya Prof Hilman itu memang nggak. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita doakan bersama tidak ada masalah. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka Idul Kurban, Idul Kurban menika, itu sudah ada syariatnya sejak zaman anaknya Nabi Adam alaihi salam yang bernama Habil dan Qabil. Habil, itu dijodohkan dijodohkan pertama Iklimah. Kalau Qabil dijodohkan sama Labuza. Jadi anak Adam itu lahir, itu silang, suruh menikah. Tapi ya pernikahan itu tidak disetujui oleh anaknya yang bernama Qabil. Karena Qabil itu tidak terima karena nopo Labuza itu tidak terlalu cantik, padahal nek wong Jawa niku urip niku di sawang-sinawang, gimana? Meskipun boten cantik, boten ayu tapi gemati nggih ibu-ibu nggih. Urip niku sawang-sinawang. Kadang saya ditanya oleh pegawai di kampus niku, Mas, nyuwun ngapunten ya, bojo kula galak banget ya. Bojo kula galak banget ya. Wah, tapi kan orang kelebihannya. Wah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu gemati. Nah, gemati. Tapi balak banget luar biasa galake ngoten nggih. Malah guyon nggih. Udah di jolke kalau sing guyon wae Mas. Dijolke kalau sing mesam-mesam wae piye ngono kan. Wah, tapi sing mesam-mesam niku nek kalau kok geleman ngoten nggih. Tapi sing mesam-mesam niku geleman kaya ten pundi? Wah, niku nggih. Nah, perasaan. Wah, ampun Ustaz ngoten nggih. Meskipun galak tetapi napa? Gemati. Meskipun galak tetapi tetap apa? Agamanya bagus. Karena itu harus sawang sinawang. Bapak Ibu yang mulia, maka Habil dan Qabil diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Waslu alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulanna. Kisahnya ada di dalam surat Al-Maidah. Maka Habil berkurban dengan hewan ternak terbaik. Kalau Qabil berkurban dengan hasil tani yang buruk, Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan yang paling ikhlas yaitu kurbannya Habil. Kemudian Qabil tidak terima, akhirnya membunuh. Qabil membunuh Habil, dan ketika itu terjadi pembunuhan pertama sepanjang sejarah manusia. Nah, maka Bapak Ibu yang mulia, masalah kurban itu yang baik itu adalah yang paling baik dan paling ikhlas. Jadi kalau kita itu mengatakan bahwa kurbannya Habil, kenapa yang diterima oleh Allah? Ketika itu tanda diterima ini apa? Disambar petir, petir mencabar, maka kurbannya Habil ketika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling baik itu sebenarnya yang paling oke binatangnya dan yang paling ikhlas. Allah menjadikan lam yanalukum wala dima'wa walakin yanalukum takwa. Yang penting ikhlas, yang penting takwa. Syukur-syukur apa? Kalau mamanya kita itu kambing sekarang berapa bisa gitu? 3,5 juta lah. 3,8 juta. Kalau mamanya ada yang beli 5 juta, alhamdulillah.
dapat kambing yang baik itu nggih. Tapi yang ngapunten Bapak Ibu, jangan kita itu tergoda oleh setan. Setan itu pintar banget. Setan itu pengen menggelincirkan kita, pengen joroke, pengen membuat kita itu mboten ikhlas. Lah kan di sebagian masjid itu wonten sing kurbane saka kambingnya 5 juta harganya, Masya Allah. 5 juta atau 5 juta setengah mana nggih? Wah, kalau ketika itu ada kambing yang nyunamutan mungkin tidak sebesar kambing yang dibawa oleh Bapak A, nggih. Nah, Bapak A ini Masya Allah, jangan sampai nggih kita kurban itu malah kita itu riya, ujub dan lain sebagainya, sehingga muncul rasa apa? Muncul rasa sombong dan lain sebagainya. Ada kambing satu, kemudian apa? Kambingnya Bapak itu kan mahal, kambingnya 5 juta besar, malah yang ngamutan. Tanya sama takmirnya, Mas, ini kambing orang kudus gitu Mas? Nggih Pak, itu kan kudusnya sudah 1 orang yang berkorban. Tapi kok cilik ya Mas? Kayak kucing ya Mas ya? Kelihatannya bercanda Bapak Ibu nggih, tapi itu sangat dalam nggih. Maka kita harus pasrah bongkoan, harus ikhlas. Yang terbaik itu yang paling oke dan yang paling ikhlas. Yang penting ikhlas. Nah, ini nggih, maka yang penting ikhlas, yang penting terbaik itu insya Allah. Ya, saya juga pernah, kebetulan saya juga ketua takbir Ustaz nggih. Jadi ketua takbir itu tidak mudah nggih Pak nggih, Bu. Nah, dan masjid kami nggih ada yang berkurban, nggih, konsep berkurban. Kebetulan ibu-ibu nggih, wah ibu-ibu kan seru nggih, ibu-ibu seru. Wah ibu-ibu seru, nggih, Mas, kula kurban nggih. Nggih, insyaallah nggih. Niki Mas, nek soal berkurban itu jatah mboten ya mungkin. Itu jatah mboten, Pak? Ya pasti dapat nggih, karena daging itu sepertiga untuk sohibul kurban. Asalnya dari sisi nomor sampil kan biasanya sampil depan apa belakang? Belakang, kan gitu. Sampil belakang, kan gitu. Wah ini Masya Allah luar biasa. Saking semangatnya, Mas, lo itu, karena buatan makin jatah, buatan angsal sampil bu, gitu. Sampil 5 kali tangan ya Mas. Ngarep kali beli nih iso ya Mas gitu. Kali nih kamu buatan kamu bener nih. Enggak saya kali buntutnya nek ra sing gelem, kula gelem lho. Kula nggih matur Bu nyuwun ngapunten dengan iki kan korban nomor blehke. Astagfirullah. Jadi itu yang perlu diedukasi nggih Bapak Ibu nggih. Jadi lan yanallahu hukumha wala dima'uha. Allah tidak menerima daging, Allah tidak menerima darah. Yang Allah terima adalah keikhlasan dari kita. Masya Allah. Monggo sama-sama, karena kita itu sudah hidup ya di bumi Allah itu sudah berapa tahun? Mungkin bapak di sini ada yang usianya 80 tahun, atau nih 90 tahun kan betul nggak Pak Iman? Jamaah kita 80 tahun, ya 80 tahun itu bapak saya Indonesia ya. 80 tahun ada yang 85 sonten. Karena saya ngisi pengajian itu di satu forum itu untuk pengajian lansia. Usianya bapak itu 88 tahun, 90. Ya, kalau tanggut Mas, Pak, yang ngapunten jenengan kok umure dawa ya, jawabane napa? Aku ora tau stres sih Mas. Makanya sehat insyaallah. Rahasia sehat itu apa ya? Aku ora tau stres. Ternyata stres itu ya bikin banyak penyakit kan gitu. Makanya kita itu sebagai umat Islam itu mboten stres. Pun mboten stres. Ibu-ibu mboten stres nggih. Insyaallah pun nggih tawakal sama Allah pun nggih semua itu kita pasrahkan kepada Allah. Segala kehidupan saat niki ngoten nggih. Meskipun saat niki napa ana pemuda, ana itu napa angin, tapi kita bismillah nggih, kita hidup di bumi Allah, kita hanya bersyukur Allah pun. Karena kita bersyukur, kita berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. Ternyata kurban itu dekat dengan sholat. Sholat itu dekat dengan kurban. Fasalli, maka sholatlah wahai Nabi Muhammad, wanhar, dan berkorbanlah.
menikah sholat sama kurban itu sangat dekat. Orang yang sholatnya baik, insya Allah khusyuk, menikah, insya Allah, pasti insya Allah kalau dia punya rezeki, dia pasti berkurban. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Tapi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik mengatakan kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Jadi hukum kurban itu sunnah mawon. Tapi menurut Imam Abu Hanifah kurban itu sampai ke tahap wajib. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mendikau bahwa man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu untuk berkorban tapi tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat. Nah, pertanyaannya adalah ukuran mampu itu seperti apa nih Bapak Ibu? Mampu itu seperti apa? Mampu untuk hidup, mampu untuk nyumbang belanja, mampu untuk kehidupan sehari-hari. Kalau ukuran mampu, Mbah Poinem itu mohon maaf nyumbang itu hanya memungut botol bekas. Menikah sadar berkorban Bapak Ibu. Selama 3 tahun beliau mengumpulkan nabung dan alhamdulillah beliau berkorban. Masya Allah. Menikah. Kalau teman-teman saya dari India itu kan mazhabnya Hanafi. Mereka tuh wajib nabung, supaya apa? Mereka berkorban. Makanya kalau saya ditanya, kalau di mazhab Syafi'i pun mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Tapi orang-orang India, orang-orang Pakistan itu mazhabnya rata-rata mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya wajib. Mari Bapak Ibu, maka bismillah kalau ada rezeki kita berkorban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kurban itu adalah dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian syariatipun sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Ibrahim sampai dari anaknya Nabi Adam, Nabi Ibrahim juga bermimpi untuk menyembelih Ismail. Yang mimpi yang anaknya itu Ismail sama Ishak. Kalau Ismail itu lahirnya Nabi Muhammad SAW keturunannya. Kalau dari Ishak, menikah Yahudi. Ishak, kemudian Yakub, Ishak, Yakub, kemudian ada namanya Yehuza. Sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad SAW menikah garisnya itu dari Nabi Ismail. Jadi kita harus paham bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang menikah. Maka Bapak Ibu Allah, Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Falamma balagha asyuddahu, ketika Ismail sampun lumayan dewasa. Nabi Ibrahim itu Masya Allah ujiannya warna-warna ya. Jadi beliau itu baru punya anak usia 86 tahun menurut Ibnu Katsir. Begitu beliau lahir anak, beliau harus berdakwah ke luar negeri, gitu ya. Begitu berdakwah di luar negeri, pulang lagi seneng-senengnya, nopo, Masya Allah. Ada mimpi tentang itu, mimpi yang nyata. Kemudian Nabi Ibrahim ngendika kepada putranya yang namanya Ismail, Inni araka fil manami anni adbahu. Wahai Ismail, saya tadi malam bermimpi. Mimpi apa ya Pak? Saya menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Kata Nabi Ibrahim. Untuk sing jawab Ismail, yang sing jawab apa? Pemuda tambah. Ini kok beneran ceritanya, gimana? Lek aku mimpi kowe, mimpi apa ya Pak? Beleh kowe. Aku mimpi podo ya Pak. Podo aku yang mimpi podo ya Pak. Niku nek generasi Z zaman sekarang, ngoten nggih. Itu jawabannya ngoten nggih. Untuk sing jawab sinten? Ismail menikah ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sholihin. Ya Allah, Nabi Ismail memang soleh banget. Didik pripun dari soleh banget nggih. Masyaallah. Kita hanya berikhtiar. Saat ini didik anak itu betul kafir nggih Pak nggih. Didik anak kadang-kadang Masya Allah nggih luar biasa.
Maka sekarang itu generasi antara generasi gadget dengan generasi internet, generasi Masya Allah, mereka tidak mudah memiliki anak zaman sekarang. Luar biasa. Ismail, ya tadi almatu umar sataduni insyaallah minas sholihin. Wahai ayahanda, silahkan kalau namanya itu adalah mimpi. Nah mimpi Nabi ini leres, nggak nggih? Nah mimpi wong biasa nggih, kadang leres, kadang boten. Ada yang bisa mentakwilkan mimpi, bahkan ibu-ibu ada yang bisa mentakwilkan mimpi dan ini takwilnya apa? Mimpi coklat kula, ngoten nggih. Kula mimpi coklat kula oleh warnane hijau, ngoten nggih, maksudnya ini bingung ngoten nggih. Setelah itu saya ditanya oleh salah satu dosen saya itu dosen di kampus itu mimpi ngoten nggih. Kula takwil, mohon maaf saya tidak bisa mentakwilkan mimpi. Wong mimpi kula itu mboten ngerti ya ngoten nggih. Mimpi kula mimpi coklat kula mboten ngertos kula ngoten nggih. Kalau beliau itu mimpinya giginya tanggal itu nggak tahu pertanda apa, kan kita juga nggak tahu kan ya, karena Ibnu Sirin itu pernah mengendika bahwa mimpi itu bisa benar bisa salah, tapi nek mimpinya Nabi itu pasti leres insya Allah. Maka Ismail meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Ada yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan orang Mekah asli Bapak Ibu, tapi dia sukses. Mungkin kita bukan asli di dusun kita, tapi kita bisa sukses. Orang Islam itu di mana-mana menjadi orang yang sukses. Ngerti nggih? Meskipun kita dari mana, dari luar, dari mana, kita mengabdi di daerah situ menjadi orang yang sukses. Insya Allah. Maka kata Timothy, seorang ulama dari Inggris, umat Islam itu hebat. Teladannya itu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi itu mengajarkan bahwa Islam itu adalah portal religion yang bisa di mana-mana kita sukses. Tidak seperti agama Yahudi agama Yahudi itu harus nunggu Mesias, harus nunggu juru selamat supaya mereka itu selamat. Gimana? Kenapa Israel saat ini getol? Karena mereka punya keyakinan bahwa tanah yang mereka janjikan, tanah yang dijanjikan kepada mereka diukur. Nika wonten Mesir, Sinai, wonten Palestina, wonten Yordania, wonten negara negara Syria. Itu tanah yang dijanjikan. Makanya mereka nggak mau, tetap terus menerus seperti itu. Mereka menunggu namanya Mesias. Mesias itu juru selamat. Jelas juru selamat. Seperti agama Nasrani juga nunggu Mesias. Tapi kalau kita itu nggak usah nunggu juru selamat. Insya Allah kita menjadi orang yang sukses di dunia wa fil akhirat. Dunia apa akhirat Bapak Ibu? Iya, dunia dan ya, jadi Rabbana atina fid dunya itu adalah doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Pun kalau kita nggak dapat dunia, pun kita nggak dapat dunia, masih ada akhirat. Karena perbandingan dunia dan akhirat itu masih seperti setetes air yang berada di dalam laut. Luar biasa. Jadi dunia itu tetes, ya. Kemudian akhirat itu seperti lautan. Kalau dapat dunia, buatan apa? Arogan. Kalau nggak dapat dunia, buatan stres. Ya. Wabtagi fima atakallah darul akhirah, wala tansa nasibaka minat dunia. Kalau menurut pandangan Muhammadiyah Aisyah beliau, sukses itu sukses dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, mereka berkorban sampai jam berapa nih? Wah, pas. Tanya jam sedikit, masalah nih. Bapak Ibu yang terakhir, ini kita akan menghadapi zaman yang cepat sekali, namanya ada zaman yang era disrupsi. Ada tulisan dari Novel Hariri, ini ada namanya Homo Deus. Homo Deus itu tahun 2045. Tahun 2045 itu kalau di Indonesia generasi emas katanya kan gitu.
Generasi nanti diharapkan menjadi generasi emas. Karena sekarang anak muda sekarang nanti 2045 itu akan menjadi tulang punggung negara. Di saat itu Bapak Ibu yang Allah 2045 itu teknologi ketika itu canggih-canggihnya. Nanti barangkali yang ngamutan nanti begitu canggihnya teknologi, nanti yang akan ngoperasi kita itu mungkin barangkali bukan dokter, tapi bisa robot. Karena sudah tergantikan. Homo deus itu artinya manusia yang punya kemampuan luar biasa, sehingga kita itu ditanami chip ya. Tahun 2045 nggak tahu kita masih hidup atau nanti bisa lagi ya. Mudah-mudahan Allah mengadakan manusia kita di Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. 2045 insya Allah ya. Maka nomor sama-sama yang tidak hilang menikah adalah agama, yang tidak hilang menikah adalah akhlak, yang tidak hilang itu adalah Quran dan Sunnah. Nomor sama-sama Bapak Ibu kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Kita menjadi orang yang istiqomah sampai akhir hayat kita insya Allah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada orang yang dapat 1000 karomah. Al istiqomah khairu min alfi karomah. Sampai orang yang istiqomah dapat meninggal secara husnul khotimah dan belambangan atau biasa meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan haji, meninggal dalam keadaan ngaji, kan Bapak Ibu, saya mohon maaf, monggo kalau ada yang bertanya boleh kita tanya jawab mohon Monggo dan ini menyambut masalah haji. Dari pembimbing atau manasik yang kita ikuti itu bermacam-macam istilahnya aran-aran setelah kita menunaikan ibadah haji. Yang saya tanyakan di sini ada haji itu cuma sekali. Terus badan umroh itu kalau sudah kita haji dan kita umroh wajib. Namun kemarin ada pertanyaan yang serasa kita rasanya tidak pas. Katanya membatalkan setelah kita melaksanakan haji dan umroh itu tidak boleh. Padahal di sana juga ada istilahnya pembimbing yang melihat ini ada waktu masih setelah kita selesai ya. Awal sudah selesai, kita masih ada waktu. Monggo yang mau membatalkan umroh untuk orang tuanya, lebih-lebih yang sudah meninggal katanya. Itu ketentuannya yang bagaimana itu ya? Benarnya bagaimana? Kita mau dijelaskan mungkin karena kita itu mengikuti pembimbing atau manasik yang lain-lain, mungkin manasik di sini itu ada arahnya tidak. Karena itu mungkin maaf loh Pak. Ini ada bapak-bapak yang sekiranya nanti mau haji di sana kan masih ada tahun mau batalkan umroh untuk keluarganya enggak. Saya sendiri juga kena 250 miliar saya katakan ya. Saya membatalkan waktu itu masih bisa 3-4 kali. Jadi rasanya di sini itu kalau sudah laksana apa diterima atau tidak gitu Pak. Jadi kita sampaikan ini biar nanti saudara-saudara kita yang mau haji ke sana itu bisa menjalankan secara ketentuan hak dan wajibnya. Terima kasih. Maksud dan Masya Allah ini luar biasa pertanyaan ini pun. Badal haji nopo umroh. Kalau badal haji memang ada riwayat pun Bapak Ibu yang menjawab. Ada namanya Sabromah. Sabromah itu saudaranya meninggal dan beliau itu mengatakan labbaik Sabromah, labbaik Sabromah ketika itu tolak. Rasulullah mengatakan siapa Sabromah? Sabromah yang ketika itu menyebut saudaranya yang meninggal. Kemudian Sabromah menjawab, itu saudara saya meninggal, saya hajikan wahai Rasulullah. Rasulullah ketika kamu haji kamu dulu, kemudian baru kamu menghajikan saudaramu yang meninggal. Jadi dari riwayat ini dijelaskan bahwa yang membatalkan haji itu kalau bisa saudaranya, saudara terdekat. Tapi wanita lagi bukan sahabat
Nah, itu masih menjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah orang lain bisa membatalkan haji? Apakah orang lain bisa membatalkan haji? Ada ulama Syafi'i mengatakan masih bisa. Masih bisa orang lain membatalkan haji. Syaratnya apa? Syaratnya orang yang membatalkan haji, yang menggantikan haji itu sudah berhaji. Nek dereng haji gimana sadar? Seperti itu. Syaratnya sudah berhaji. Yang kedua, kalau batal umroh. Nah, ini batal umroh memang tidak ditemukan riwayat, tetapi waktu saya umroh, saya umroh, alhamdulillah di Sokat ini, itu saya membatalkan umroh nenek saya. Tapi saya Bismillah mawar nenek umroh, pun Bismillah, saya yakin diterima oleh Allah, dan itu saya semangat nanti saya membatalkan umroh nenek saya sudah tidak bisa umroh dan namun tidak bisa umroh jadi syaratnya kalau dibatalkan itu tidak bisa berangkat sama sekali Bapak Ibu baru bisa dibatalkan. Kalau masih bisa berangkat sendiri kalau bisa berangkat sendiri. Kalau yang sudah meninggal, kalau yang sudah meninggal, kalau dia atau ada hadis yang mengatakan boleh untuk membatalkan haji yang sudah meninggal. Tapi kalau yang ibadah kurban, nek boten nonton wasiat, kalian boten nonton nadar, kita tidak bisa menamakan hewan kurban itu kepada orang yang sudah meninggal. Kecuali ada wasiat dan ada nadar. Contohnya, kakek nenek itu bernadar nanti kalau dia sembuh, dia akan kurban. Maka mohon maaf, ketika sudah sembuh, setelah itu meninggal, belum sempat berkurban, maka kita boleh untuk mengatasnamakan sinten beliau. Tapi nek boten wonten wasiat, boten wonten nadar, ya memang tidak ada tuntunannya, seperti itu. Maka kalau tadi yang haji, kalau haji itu bisa haji sudah meninggal, kemudian dia belum berhaji dan dibatalkan, mereka hukumnya boleh. Tapi nek umroh ini menjadi perselisihan di antara ulama dan saya ketika itu membatalkan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi boleh. Setelah itu kita selesai Setelah lagi monggo ada permohonan boleh. Ibu-ibu boleh dong tanya apa pada itu boleh. Monggo. Kalau tidak ada, buat nama apa atau berdoa, atau pengumuman. Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan doa-doa kita, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqomah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Rabbana Allahumma fidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa minal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna jannatan mabrura wa sa'yana sa'yan masbura wa tijaratan takabura wa dhanbana dhanban maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.